Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Farid di waktunya pembiasan ibadah dan pendidikan agama Islam. Oke teman-teman, setelah kemarin kita telah belajar kisahnya Nabi Ilyasa alaihissalam, yakni sedikit flashback, yakni Nabi Ilyasa itu adalah keponakan dari Nabi Ilyas yang kesabaran, ketabahan, dan kecerdasannya itu merupakan hal yang wajib kita teladani atau kita ikuti. Teman-teman, nah untuk hari ini kita akan belajar kisahnya nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul. Siapa itu? Benar sekali, Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran, keberkahan serta keselamatan ketika kita melakukan pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilahkan. Hayya doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Teman-teman, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelahnya? Dan tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW itu sudah yatim sejak ia dalam kandungan? Nah, oleh karena itu, Mister ceritakan kisah lengkapnya ya. Oke, teman-teman, Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul. Ayahnya adalah Abdullah, yakni sudah meninggal ketika Nabi Muhammad 2 bulan di dalam kandungan. Jadi Nabi Muhammad itu sudah yatim ketika masih di dalam kandungan. Makanya Nabi Muhammad pernah berkata, anak yatim adalah saudaraku atau keluargaku, maka kasihanilah mereka. Maka Nabi Muhammad sangat memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan anak yatim. Teman-teman, ibunya adalah Aminah ibnu Khattab, Aminah binti Wahab, yakni dari golongan Quraisy yang waktu itu dipandang sebagai seseorang atau kaum yang terpandang pada zamannya di kalangan golongan bangsa Arab, karena merupakan salah satu pendiri juga dari kota Mekah. Oke, teman-teman, waktu kecil setelah lahirnya Nabi Muhammad itu diberikan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui di pinggiran kota Mekah, karena waktu itu ada kebiasaan atau adat orang Arab waktu itu menitipkan anaknya di pinggiran kota Mekah untuk menjaga lisannya agar terbiasa berbicara Arab atau berbicara bahasa Arab yang lazimnya atau yang aslinya, agar lisannya terbiasa, karena kalau di kota itu selalu ada perubahan kosakata yang sedikit-sedikit ada perubahan dari makna awalnya. Oke, teman-teman, setelah itu beranjak dewasa, kemudian ibunya Aminah juga meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya, diasuh oleh kakeknya, kemudian pamannya. Ketika kecil, Nabi Muhammad SAW sering diajak mengembalakan kambing oleh pamannya Abu Thalib. Karena kelincahannya, lincah, cerdas, dan pintar, Abu Thalib sering memanggil Nabi Muhammad yakni si kecil yang cerdas, si kecil yang lincah. Jadi sering berubah-ubah, lincah, cerdas, pintar gitu. Saking sayangnya pamannya kepada beliau. Beranjak dewasa, ketika berdagang ke negeri Syam, mendagangkan barangnya Siti Khadijatul Kubra, Nabi Muhammad SAW sangat pintar dalam berdagang, sehingga dalam kejujurannya beliau juga digelari Al-Amin. Dan kemudian karena kejujurannya tersebut, Nabi Muhammad itu ditikahi atau Siti Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka menikah. Nabi Muhammad waktu itu sekitar umur 20 tahun dan Siti Khadijah sekitar umur 40 tahunan. Beda sekitar 20 tahun lebih. Tapi Siti Khadijah merupakan istri yang paling
apa ya, dikangenkan atau dikangeni oleh Nabi Muhammad. Terbukti ketika Futuh Makkah, Makkah waktu itu ditaklukkan oleh Nabi Muhammad karena perjanjian yang dilanggar oleh suku kafir Quraisy waktu itu. Maka hal yang pertama kali dicari oleh Nabi Muhammad SAW adalah makamnya Siti Khadijah untuk didoakan. Waktu itu ya kata-kata yang terkenalnya adalah Aina Khadijah, Aina Khadijah, di mana saya bisa menemukan istri yang seperti Khadijah kembali, kata Rasulullah SAW. Oke, teman-teman, kemudian setelah itu 40 tahun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Waktu itu Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Hiro untuk berkhalwat sekitar 5 km ke timur dari kota Mekah, maka ketika sedang tidur, Jibril datang. Nabi pun kaget dan tiba-tiba Jibril memeluknya. Kata Jibril, Iqra, aina biqari? Ma'ana biqari? Apa yang harus aku baca? Aku tidak bisa membaca, kata Rasulullah. Ma'ana biqari? Iqra. Sampai ketiga kali. Yang ketiga kalinya, setelah itu Nabi Muhammad katakan, seolah-olah aku akan meninggal dunia. Maka Jibril melepaskannya. Kemudian turunlah wahyu Allah, yakni surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pun jadi rasul dan wajib menjalankan dakwah kepada umatnya. Teman-teman, video ini Mister akan potong karena terlalu panjang. Untuk besok mungkin akan Mister buat part keduanya. Silakan teman-teman untuk catat 5 poin yang bisa teman-teman tangkap dari video ini. Sekian dari Mister. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.